Halo brother, selamat datang di channel gua. Kenalin, nama gua Ferry dan di sini gue akan memberikan tutorial cara menggunakan rumus sum if di Excel. Yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana rumus sum if ini bekerja, apa saja struktur rumusnya, dan kesalahan umum yang biasa terjadi saat pengaplikasian rumus ini. Oke, kita simak aja langsung. Oke. Jadi kalau ada kasus yang seperti ini, ya, kita harus menjumlahkan total penjualan berdasarkan nama produk atau kategori produk. Ini bisa diselesaikan dengan rumus sum if. Jadi pertama, kita masukin rumusnya di sini sama dengan sum if buka kurung. Nah, ketika kita menuliskan buka kurung di sini, akan muncul 3 struktur yang mendasari rumus ini, yaitu range, kriteria, dan sum range. Range adalah bagian yang berisi kategori atau syaratnya. Kategori di sini kan nama produk ya. Jadi kita blok semua nama produknya di sini sampai ke sini. Oke, jangan lupa kunci selnya pakai F4. Kemudian titik koma. Nah, dia akan meminta kriteria. Kriterianya ya ini, ya yang ada di sini ini kriteria ya. Kita klik aja di sini. Ya, nggak usah dikunci, biarin aja. Langsung ketik titik koma lagi. Nah, di sini akan muncul sum range. Sum range adalah bagian mana yang mau dijumlahkan. Ya, bagian sales ya, ini total salesnya. Kita blok aja di sini. Dan kita kunci lagi pakai F4. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, ini sudah ketemu nilainya ya. Jadi nilai ini adalah nilai total penjualan dari produk A saja. Ya, jadi di sini kan ada beberapa produk ya, ada A, B, C, D, E. Nah, rumus yang ini yang kita masukin di sini, ini akan hanya menghitung produk A saja. Yang ini ya, produk A aja. Nilainya segini. Nah, terus kita drag ke bawah. Misalkan satu dulu ya, ini. Nah, yang ini adalah total penjualan dari produk B. Kita drag lagi ke bawah, ngikutin dia. Ya, ini produk C, produk D, dan produk E. Ya, untuk mengetahui apakah rumus ini sudah betul atau belum, ya, kita jumlahkan aja si hasil rumus yang ini, ya. Kita jumlahin seperti biasa. Pasti lu udah tahu ya rumus sum ini. Jumlahin. Nah, ini kan 620.590. Nah, ini juga kita jumlahin. Kalau misalkan hasilnya sama, berarti rumusnya udah benar. Kalau beda berarti salah. Nah, 620.590. Nah, sama kan? Nah, kalau misalkan salah, berbeda, berarti ada kesalahan dalam penulisan rumus yang kita masukin di sini. Biasanya kita lupa untuk mengunci sel range yang ada di sini. Kalau misalkan nggak dikunci, memang pasti salah. Gitu. Kita lihat ya. Misalkan sum, kita ulangi lagi dari awal. Range-nya kita tentuin di sini. Titik koma. Kriterianya kita klik di sini, titik koma lagi, sum range-nya kita tentuin di sini, tutup kurung, enter. Ya, untuk rumus yang pertama ini, produk A ini pasti benar, tapi ketika kita drag ke bawah, nah ini pasti salah. Di jumlahnya salah kan, ini 620, ini 681. Kenapa? Karena kita nggak kunci si sel ininya yang dua ini, gitu. Jadi kalau misalkan nggak dikunci, begitu kita drag ke bawah, nih dia akan ikut turun yang ada di sini. Tuh, semakin ke bawah semakin turun ya, karena nggak dikunci. Nah, kalau misalkan dikunci di sini pakai F4, ini juga sama pakai F4, ini pasti akan benar rumusnya, karena begitu kita drag ke bawah ya, ini akan tetap berada di sini karena dikunci. Yang kedua, kesalahan yang biasa terjadi adalah variabel yang ada di nama produk ini berbeda dengan yang ada di tabel referensinya. Contoh misalkan di sini produk A, misalkan kelebihan spasi. Nah, nggak akan ke jumlah karena memang nggak sama ya. Tapi ada juga laporan yang memang mengharuskan kategori sel kunci atau sel acuan ini berbeda dengan kategori yang ada di tabel referensi di sini. Contoh misalkan produk A ini adalah buku misalnya. Jadi kita misalkan di sininya buku. Ya, kalau kita mungkin tahu bahwa produk A ini buku, tapi kan Excel nggak akan ngerti karena variabelnya berbeda. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita bisa tuliskan manual di kriterianya, kriteria rumusnya tadi. Nih, kriteria kita harus ubah menjadi produk A, pakai tanda kutip ya, jangan lupa. Produk
produk spasi A, tanda kutip enter. Nah, kalau misalkan kayak gini ya kita nggak akan bisa di drag, karena kalau kita drag ke bawah, nah, yang akan muncul di sini ya harga produk A semua ya. Jadi kita kalau mau di drag ke bawah, mau gak mau kita harus edit lagi rumusnya ya. Yang produk A ini diganti jadi produk B, produk C, produk D dan seterusnya, baru rumusnya akan betul ya. Itu dia penjelasan tentang rumus SUMIF. Kalau misalkan lu mau belajar tentang struktur rumusnya, nanti gue akan tulis secara detail di deskripsi. Dan kalau mau latihan di rumah, filenya juga akan gue cantumin linknya di deskripsi ya. Lu tinggal download aja. Sekian tutorial dari gua, semoga bermanfaat. Lu bisa klik like dan subscribe agar nggak ketinggalan tentang tutorial lainnya. Thank you.